Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita sama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Ya baiklah, hari ini kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan kelima hari Senin 24 Agustus 2020. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Hari ini akan kita lanjutkan. Maka sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita mulai pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks deskripsi, mulai dari pengertian teks deskripsi, kemudian strukturnya, membedakan jenis teks deskripsi dengan jenis teks lain dan sebagainya, dan materi-materi seputar teks deskripsi. Pada hari ini kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yakni menulis teks deskripsi. Pada materi ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara menulis teks deskripsi. Kemudian kalian akan melaksanakan tugas, mengerjakan, membuat sebuah teks deskripsi dengan temanya bebas. Silahkan nanti dicari sebuah tema yang akan dijadikan teks deskripsi, kemudian ditulis di buku catatannya, dan nanti akan dikumpulkan melalui Google Classroom. Ya, mari kita perhatikan bagaimana cara langkah-langkah menulis teks deskripsi. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Jadi setelah hari ini kita belajar, peserta didik diharapkan mampu menulis sebuah teks deskripsi sesuai struktur. Ya, jadi struktur kita sudah belajar, ada identifikasi, ada deskripsi bagian, dan yang terakhir kesan atau simpulan. Ya. Kemudian sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Artinya kaidah penulisan di sini selain strukturnya tepat juga harus memperhatikan huruf kapital, kemudian tanda-tanda baca seperti tanda titik, koma, cara pembuatan paragraf dan lain sebagainya. Ya. Itu jadi tujuan pembelajaran. Artinya setelah kita belajar hari ini, kalian harus mampu membuat sebuah teks deskripsi yang ingat harus sesuai struktur, kemudian kaidah penulisannya juga harus benar. Ya. Lanjut, kita lanjutkan bagaimana langkah-langkah menulis teks deskripsi. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita tentukan objek yang akan dideskripsikan dan buatlah judul. Ya. Jadi pertama ini harus kita pikirkan dulu apa yang akan kita buat, tentang apa yang akan kita jadikan sebuah teks deskripsi. Baru kita buat judulnya, nanti akan Pak jelaskan lebih lanjut. Kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Jadi kita harus tahu dulu teks kita nanti seperti apa kerangkanya. Ya. Apa kerangka itu? Kerangka itu sama seperti struktur ya. Kalau kita lihat misalnya manusia, ada kepala, ada badan, tangan, kaki, nah itu kerangkanya. Nanti tulisan kita juga seperti itu ya. Nanti Pak jelaskan lebih lanjut. Kemudian langkah berikutnya kita harus mencari data. Mencari data di sini adalah tentang teks deskripsi yang akan kita buat. Itu kita harus mengenal dulu sehingga dalam penulisannya itu mudah ya. Kita tahu tentang hal yang akan kita buat itu. Selanjutnya menulis sesuai dengan struktur teks deskripsi. Setelah mencari data, kita baru bisa mulai menulis. Dan yang terakhir, setelah hasil tulisannya sudah jadi, baru kita menyunting hasil tulisan. Artinya kita baca-baca lagi tulisannya, kita lihat apakah masih ada yang keliru, mulai dari strukturnya atau tanda baca dan lain-lain, kita perbaiki lagi. Nah inilah langkah-langkahnya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan dalami satu persatu ya. Yang pertama, tentukan objek yang akan dideskripsikan dan buatlah judul. Jadi kita berpikir dulu, kira-kira kita akan menulis tentang apa? Apa kita akan menulis tentang sekolah? Atau kita ingin senang kita itu menulis tentang tempat wisata yang pernah kita kunjungi, boleh. Atau tentang hewan, misalnya kita ada peliharaan di rumah, hewan peliharaan boleh kita tulis. Atau tentang sebuah desa, atau tentang tempat tinggal, terserah, pokoknya temanya bebas.
boleh yang ini, atau di luar ini juga boleh. Jadi namanya objek yang akan dideskripsikan. Ya, kita pikirkan dulu yang mana. Kita pilih dulu satu saja. Boleh juga selain yang Pak sebutkan di sini. Setelah kita tahu, misalnya, oh kita akan membuat teks deskripsi tentang sekolah, baru kita buat judul. Contoh judul ini contohnya sekolah baruku, bisa. Atau tentang tempat wisata, indahnya Danau Suji Lembak. Ya, misalnya ada yang pernah wisata ke Danau Suji, dia ingin mendeskripsikan Danau Suji, boleh. Judulnya indahnya Danau Suji Lembak. Ada tentang hewan misalnya ya, kita punya seekor kucing di rumah, Katy namanya, Katy kucing kesayanganku judulnya, boleh. Atau sebuah desa atau kota, Palembang kota yang bersih juga boleh. Atau tentang tempat tinggal, rumahku yang indah, boleh, terserah ya. Jadi kita tentukan apa yang ingin ditulis, kemudian kita buat aja. Itu langkah pertama. Kalau langkah pertama ini selesai, baru kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yakni buat kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Apa kerangka itu? Jadi bagian-bagian yang akan dideskripsikan di sini, misalnya, kalau kita pilih judul sekolah baruku, artinya kita akan mendeskripsikan sebuah sekolah, maka pasti hal yang akan kita deskripsikan itu pertama gedung. Kita akan melihat gedung sekolah itu seperti apa, nanti akan kita tulis, kita ceritakan dalam tulisan kita. Kedua, halamannya seperti apa. Ketiga, kantinnya seperti apa ya. Keempat, taman. Nah, ini akan kita deskripsikan. Kita harus tahu dulu bahwa kita akan menceritakan dalam tulisan kita tentang gedung, halaman, kantin, dan taman. 4 hal ini akan kita ceritakan dalam tulisan kita. Ya. Atau kita akan menulis tentang tempat wisata, judulnya indahnya Danau Suji Lembak. Apa yang akan kita tulis? Kita akan bercerita tentang danau itu, tentang gazebo di pinggir-pinggir danau, ada juga tentang wahana perahu dan sepeda air. Ini harus kita tulis dulu apa saja sebenarnya yang ingin kita tulis. Ya. Kalau sudah dapat kerangka-kerangka di sini, baru kita lanjutkan tahap berikutnya. Tahap berikutnya kita harus mencari data tentang hal-hal yang akan dideskripsikan. Jadi kalau akan mendeskripsikan gedung MTSN 1 Ogan Ilir, kita harus tahu dulu warna gedungnya seperti apa, kemudian luasnya seperti apa, bahan bangunannya dari apa, ada berapa gedung, itu harus kita jelaskan. Jadi nanti di dalam tulisan kita ada misalnya gedung MTSN 1 Ogan Ilir berwarna hijau. Gedung yang cukup luas ini terdiri dari 3 kelas di arah barat, itu harus kita jelaskan seperti itu. Maka kita harus mencari data dulu. Ya, atau tentang danau tadi, danau misalnya airnya jernih atau tidak. Nah, kita harus tahu dulu Danau Suji itu airnya jernih atau tidak. Kemudian ada gazebo, seperti apa gazebonya, terbuat dari kayu apa, itu harus kita cari data dulu sehingga dalam menulis itu mudah. Kita sudah mengerti, sudah tahu dengan apa yang akan kita tulis. Setelah mencari data, baru kita mulai menulis. Ini Pak contohkan sebuah tulisan yang judulnya Indahnya Danau Suji Lembak ya. Menulis sesuai dengan struktur teks deskripsi. Struktur pertama identifikasi, artinya pengenalan objek yang akan kita tulis. Di awal tulisan itu harus ada pengenalan dulu. Contoh di sini Danau Suji Lembak, di paragraf pertama ini Pak akan mengenalkan Danau Suji Lembak dulu. Contoh, salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Muara Enim adalah Danau Suji. Kita sebutkan dulu, ini tempat wisata baru. Danau ini terletak di Kecamatan Lembak, Muara Enim. Danau Suji Lembak ini begitu memikat dan mengundang rasa penasaran siapapun yang melihatnya di media sosial, sehingga tertarik untuk langsung mengunjunginya. Jadi ada sebuah kalimat pembuka dulu. Dan tidak bisa kita langsung menyebutkan danau air suci berwarna bening, tidak bisa. Atau kita langsung di pinggir Danau Suji terdapat gazebo, tidak. Tapi kita buat kalimat pembuka terlebih dahulu ya. Misalnya contoh yang lain tentang sekolah, tidak bisa kita langsung menggambarkan judulnya sekolah baruku, kemudian langsung kita buat gedung MTSN 1 Ogan Ilir berwarna hijau, tidak. Tapi harus ada kalimat pembuka dulu, misalnya salah satu sekolah yang terkenal di Ogan Ilir adalah MTSN 1 Ogan Ilir. Nah, harus ada pembuka dulu ya. Jadi dalam menulis di awal kalian harus ada identifikasi, harus ada kalimat pembuka dulu ya. Silakan dibacain ya. Bahwa ini contoh
Identifikasi atau pengenalan objek terlebih dahulu. Setelah identifikasi apa? Setelahnya baru deskripsi bagian. Tadi Pak akan menjelaskan tentang danau sesuai kerangka. Jadi Pak jelaskan, Danau Suci Lembah ini memiliki air yang sangat jernih. Karena airnya yang jernih, pengunjung bisa melihat tanaman air yang tumbuh di dasar-dasar danau. Danau ini juga cukup luas dan menyajikan pemandangan indah serta pohon-pohon di pinggir sungai. Jadi satu paragraf menjelaskan tentang danau. Paragraf berikutnya dijelaskan tentang gazebo. Di pinggir danau berjejer beberapa gazebo atau saung-saung yang bentuknya cukup unik. Gazebo ini terbuat dari kayu yang dicat warna-warni sehingga membuatnya semakin indah. Atap dedaunan yang digunakan menambah nuansa tradisional pada gazebo ini. Pengunjung biasanya menyewa gazebo-gazebo tersebut untuk mencicipi kuliner yang dijual di area wisata Danau Suci Lembah sembari menikmati pemandangan danau. Nah, di sini dijelaskan tentang gazebo, mulai dari warnanya, atap dedaunan, ya, dan lain-lain ya. Sesuai dengan kerangka tadi. Jadi pertama Pak jelaskan tentang danau, Pak tulis tentang danau, paragraf pertama, paragraf berikutnya tentang gazebo, paragraf berikutnya wahana perahu dan sepeda air ya. Danau Suci Lembah sudah menyediakan fasilitas wahana bermain seperti perahu dan sepeda air. Perahu yang disediakan cukup besar dan bisa ditumpangi 6-7 orang dewasa. Pengunjung biasa menggunakan perahu untuk berkeliling area danau. Selain itu, terdapat sepeda air dengan bentuk yang menarik. Ada yang berbentuk seperti bebek dan juga angsa. Sepeda air ini bisa dikayuh untuk mengelilingi area danau. Ini penjelasan tentang wahana perahu dan sepeda air. Setelah deskripsi bagian yang menjelaskan danau, gazebo, wahana perahu dan sepeda air, baru terakhir ada kesan atau simpulan. Ini kesan. Demikianlah wahana dan fasilitas yang ada pada Danau Suci Lembah. Danau dengan pemandangan yang indah ini sangat cocok dijadikan tempat liburan keluarga. Maka itu selesai. Jadi kita sudah menghasilkan sebuah teks deskripsi, judulnya Indahnya Danau Suci Lembah, ada identifikasi, ada deskripsi bagian yang menjelaskan tentang danau, gazebo, dan wahana perahu dan sepeda air. Terakhir ada kesan dan simpulan, ini contohnya. Maka jadilah sebuah teks deskripsi dengan judul Indahnya Danau Suci Lembah. Nanti Pak harapkan kalian bisa membuat teks deskripsi seperti ini ya. Tema dan judulnya bebas. Ini yang penting harus ada struktur identifikasi, deskripsi bagian, dan terakhir kesan dan simpulan. Setelah kita menghasilkan sebuah teks deskripsi, baru kita menyunting hasil tulisan ya. Tahap terakhir kita bisa membaca kembali hasil tulisan kita, kemudian memperbaiki jika terdapat kesalahan dalam tulisan. Ya, jadi kalau ada penulisan yang salah bisa diperbaiki, bisa tentang penulisannya, strukturnya, ataupun tanda baca dan lain sebagainya, bisa kita perbaiki lagi. Kemudian nanti di foto tulisannya, di foto dengan jelas, dan silahkan dikirim lewat Google Classroom. Nanti akan Pak nilai dan Pak kembalikan lagi nilainya. Kalau ada yang sesuai struktur, kemudian keindahan penulisannya juga benar, maka itu nilainya bisa 100 ya. Jadi Pak tunggu tulisannya, nanti akan segera Pak koreksi. Ya, sekian mungkin cukup. Terima kasih, cukup pelajaran hari ini. Pak ucapkan terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di komen di WA, nanti Pak akan tanggapi. Untuk itu marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat kalian untuk mengerjakan tugas. Pak tunggu hasilnya. Kalau ada yang belum jelas silahkan tanyakan di grup WA ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.